Ya, dah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsira thayyiban mubarakan fih. Mubarakan alaih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Kita ketahui bersama sebab masuknya seseorang ke dalam surga bukan hanya dia mentauhidkan Allah, bukan hanya dengan sholat malam, bukan hanya dengan dia meninggalkan riba atau yang semisalnya, tetapi ada perkara-perkara yang terkadang kita menganggap itu adalah sesuatu yang sepele. Itulah yang akan bisa menyelamatkan kita dari nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Allah menyebutkan di dalam ayatnya, waf'alu khaira la'alakum tuflihun. Berbuatlah kebaikan, karena dengan kebaikan yang kau lakukan mudah-mudahan kau akan menjadi orang yang sukses. Kalau kita melihat konteks ayat waf'alu khaira, khaira itu di dalam bahasa Arab disebut dengan kalimat nakirah. Dan ketika kalimat nakirah didahului oleh at-talab, perintah, maka menunjukkan ya kalimat itu mengandung makna yang umum. Ya, waf'alu khaira, buatlah kebaikan, apapun itu kebaikan. Dan mafhum mukhalafahnya, ketika engkau berbuat kejelekan, sekecil apapun kejelekan, terkadang itu akan mengantarkan kalian ke dalam kehancuran dunia dan akhirat kalian. Oleh karena itu Allah menginginkan kepada kita semuanya untuk masuk Islam secara totalitas. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fi silmi kafah. Hai orang-orang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara sempurna, secara totalitas. Dan di antara amalan kebajikan, bahkan ini bukan sesuatu yang kecil, tetapi ini merupakan sesuatu yang sangat besar di dalam agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkadang kita semaksimal mungkin untuk menjaga diri agar tidak berbuat bid'ah. Kita semaksimal mungkin untuk tidak terjatuh dalam kesyirikan. Kita menjaga diri kita untuk keluar dari riba. Bahkan tidak sedikit orang-orang yang telah memiliki kedudukan di tempat-tempat ribawi, dia siap rela keluar, bahkan mengorbankan gaji yang sangat banyak untuk bisa dekat dengan Allah atau bisa menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Namun ada hal-hal yang kita terkadang tidak kita sadari, itu merupakan dosa yang sangat besar. Apa misalnya? Kita tinggal satu kota dengan ibu kita, tinggal satu kota dengan ayah kita. Kalau kita gas Honda atau mobil kita, paling setengah jam kita sudah sampai di rumah orang tua kita. Tetapi subhanallah, ya sudah berbulan-bulan dia tidak mendatangi ibunya. Sudah berbulan-bulan dia tidak mendatangi ayahnya. Sudah berbulan-bulan dia tidak menghubungi ibu dan ayahnya menanyakan kabar mereka. Tetapi 2 hari 3 hari tidak bertemu dengan teman-teman ngopi, 2 hari 3 hari tidak bertemu dengan orang-orang grup sepeda,
itu kayaknya kangen, rindu, ayo dong kita ngopi, ayo dong kita goes bareng, ayo dong ini, ayo dong itu. Luar biasa. Tapi subhanallah, ibunya di masa tuanya, ayahnya di masa tuanya, yang itu membutuhkan perhatian dari anak, terkadang si anak tidak peduli. Jadi durhaka kita dengan orang tua bukan hanya sebatas kita memarahinya, kita menendangnya, kita memukulnya. Tetapi di antara hal di dalam kita menjaga birru walidain dengan orang tua kita, kita menjaga perasaan mereka. Terkadang dia malu untuk telepon kita. Ya, terkadang dia tidak tahu mau menyampaikan kepada siapa, saya rindu dengan anak saya kangen dengan anak saya. Tapi itu sesuatu disimpan dalam hatinya. Kapan anak saya mendatangi saya? Kapan anak saya menghubungi saya? Ternukilkan dari sebagian para ulama salaf, mereka terkadang tidak mau makan satu piring dengan ibunya. Kenapa? Apakah dia jijik dengan ibunya yang sudah tua? Tidak. Dia takut makan dengan ibunya, khawatir ketika ibunya akan mengambil sesuatu dalam hidangan tersebut, tangan dia lebih mendahului dari tangan ibunya. Sehingga dia takut ibunya sakit hati. Dia takut mengganggu perasaan ibunya. Demikianlah mereka menjaga agar tidak pernah menyakiti ibu yang telah melahirkannya. Mudah-mudahan nasihat-nasihat akan kita baca di malam hari ini dari nasihat-nasihat para ulama salaf dan juga bentuk praktek mereka, bagaimana mereka mengedepankan hajat orang tuanya di atas semua hajat-hajat, walaupun terkadang itu bentuknya ibadah, akan kita jelaskan. Disebutkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, "Ma min mu'minin lahu abwan fayasbah wa yamsi wa muhsinun ilaihima illa fatahallahu lahu babain minal jannah." Tidak ada seorang mukmin yang dia memiliki ibu dan ayah, kemudian kesehariannya siang dan malam dia selalu berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Kata Abdullah bin Abbas, illa fatahallahu lahu, kecuali Allah akan membukakan kepadanya dua pintu dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Ini merupakan jalan, ini merupakan kesempatan emas bagi orang-orang yang masih memiliki orang tua, yang masih memiliki ayah, yang masih memiliki ibu. Disinilah surganya. Disinilah ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Surga saja yang begitu mahal Allah mudahkan. Surga yang tidak bisa dibandingkan dengan kenikmatan dunia ini diberikan oleh Allah kepada anak-anak yang selalu berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Apalagi cuman dunia yang hina ini. Apalagi cuman dunia yang dia di sisi Allah tidak ada harganya seperti sayap seekor lalat. Tentu Allah akan lebih mudahkan baginya untuk memberikan kemudahan dari urusan dunianya. Dan kalau kita mau melihat, mendengar orang-orang yang mereka berhasil di dunia ini, pembisnis atau penuntut ilmu, ternyata di balik itu ada keridhaan orang tua. Di balik itu ada doa dari ayah, ada doa dari ibu. Oleh karena itu, wahai kalian para pedagang, wahai kalian para penuntut ilmu, wahai kalian apapun profesi kalian, mulailah dagangan kalian dengan doa ridho dari orang tua kalian. Ya, begitu juga penuntut ilmu, yang ini merupakan ibadah yang sangat mulia. Mulai menuntut ilmu kalian. Awal kalian belajar, tentunya ikhlas kepada Allah yang paling utama dan pertama.
dan yang terpenting adalah keridhaan dan doa dari orang tua. Kalau orang tua telah ridha kepada kita, ya, orang tua senang, ya, ketika anaknya akan memulai sebuah kegiatan, kemudian dia selalu berdoa kepada Allah untuk kebaikan anaknya. Ya Allah, jagalah anak saya ya Allah. Ya Allah, bantulah anak saya ya Allah. Permudahkan usahanya ya Allah. Lancarkan bisnisnya ya Allah. Maka tidak ada doa yang akan dihijabi oleh Allah, doa seorang ibu kepada anaknya. Tapi kalau seandainya kita telah menyakiti hati ibu kita, kita telah menyakiti hati ayah kita, maka kita khawatir kita tidak mendapatkan doa dari mereka. Kita khawatir kita tidak mendapatkan keridhaan dari mereka. Sehingga segala gerak-gerik langkah kita, bisnis kita, usaha kita, dagang yang kita baru mulai, nggak pernah sukses, nggak pernah berhasil semuanya. Ya, ada penghalangnya. Selalu ada, ya, hal-hal yang sulit untuk kita lakukan apapun kegiatan tersebut. Introspeksi diri. Mungkin ibu kita dia nggak meridhoi perbuatan kita karena kita telah menyakiti hatinya. Bukankah Rasulullah SAW mengatakan ridallah ma ridha walidain? Ridhonya Allah itu bersama ridho kedua orang tua. Ini hadis, camkan baik-baik saudara-saudaraku. Pegang baik-baik hadis ini. Saya ingatkan kembali, mulailah sesuatu, apapun kegiatan kita dengan keridhaan orang tua kita. Jangan pernah kita menyakiti hati mereka. Kalau kita sudah menyakiti hati mereka, kita tidak mendapatkan keberkahan doa mereka. Dan ketika kita tidak mendapatkan keberkahan doa mereka, tidak mendapatkan ridha mereka, Allah tidak ridha dengan apa yang kita lakukan. Dan juga disebutkan di sini oleh Abu Laits As-Samarqandi rahimahullah, "Law lam yakun yadhkurullahu ta'ala, law lam yadhkurullah ta'ala fi kitabih hurmatu huququl walidain walam yusa bihima lakana yu'raf bil aql anna khidmatahuma wajibatun." Kata Abu Laits As-Samarqandi rahimahullah, kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan di dalam Al-Qur'an akan kehormatan, kemuliaan, ya, atau berbuat baik kepada kedua orang tua, dan Allah juga tidak berwasiat kepada kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita, ya, tidak ada ayat satupun berbuat baiklah kamu kepada kedua orang tuamu. Tidak ada ayat yang Allah mengatakan wala taqul lahuma uffin, jangan kau mengatakan uff, kepada kedua orang tuamu. Enggak ada ayat yang seperti ini. Tetapi kata Syekh, lakin yu'raf bil aql, akan tetapi itu bisa diketahui dengan akal oleh orang-orang yang mereka berakal, bahwasanya tidak ada satupun manusia di muka bumi ini selain Rasulullah yang wajib untuk kita berbuat baik kepadanya lebih daripada kedua orang tua kita. Kenapa kita begitu mudah mengeluarkan uang, membayar kopi, membayar minuman, membayar makan untuk teman-teman kita, tetapi ketika ibu kita meminta sesuatu hajat dari kita, kita bilang saya pikir dulu ibu, tunggu saya dapat gaji. Subhanallah, begitu pelit kita dengan kedua orang tua kita. Tapi dengan teman-teman, Masya Allah, ya begitu royal dia, begitu mudah dia mengeluarkan uang. Tapi orang tuanya cuma meminta sesuatu yang dia butuhkan, minta beli sendal, mungkin minta beli sepatu, atau minta beli baju, atau minta sedikit uang dia memberikan kepada adiknya mungkin, atau kepada tetangganya. Ya, jawaban kita atau keadaan kita tidak sebagaimana ketika kita berhadapan dengan teman-teman kita. Subhanallah. Padahal semua kita tahu jalan kebaikan, pintu kebaikan ada pada orang tua kita. Kemudian kata Syekh, ya, wa yuraf bil aqal anna khidmatuhuma wajibatun. Kita ketahui bahwasanya akal itu memahami tidak ada kewajiban yang lebih wajib untuk kita berbuat baik lebih daripada kedua orang tua kita. Kemudian juga disebutkan dari sebagian para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Tarku du'a liwalidain yadhiqul 'aish 'alal walad. Ketika anak tidak pernah berdoa untuk kebaikan kedua orang tuanya, kata sebagian para sahabat, ini merupakan sebab kehidupan sempit bagi anak itu. Seperti yang saya sebutkan tadi. Mau bisnis selalu gagal, mau berdagang selalu bangkrut. Apa saja kegiatan yang dia lakukan tidak pernah berhasil. Selalu ada rintangan, selalu ada halangan, selalu. Ya, dia tidak pernah mendapatkan sesuatu apa yang dia inginkan. Padahal dari sisi modal sudah begitu banyak modal yang dia keluarkan. Dari sisi timbangan bisnis, lokasinya itu lokasi yang bagus. Dari sisi makanan, makanan juga enak. Ya, apa saja yang memang itu bisa membuat maju sebuah bisnis, itu semaksimal mungkin sudah dia usahakan, tapi tetap aja nggak jalan. Kenapa? Kadang orang tua kita nggak rela sama kita. Orang tua kita nggak ridho sama kita. Kita pernah menyakiti orang tua kita. Mungkin dia pernah berdoa sama Allah, ya, untuk tidak mensukseskan apapun yang kita lakukan. Ya, bukankah kita telah mendengar kisah yang masyhur, ya, ketika seorang anak yang dia sedang sholat, siapa namanya? Ada yang ingat? Hah? Dia sedang sholat, dipanggil oleh ibunya, ya Jurej. Dia sedang sholat, dia sedang ibadah sama Allah, dia sedang ruku sama Allah, dia sedang sujud sama Allah. Kemudian dia berkata, sholatku ataukah ibuku ya Allah? Kemudian 3 kali ibunya memanggilnya, dia tidak menjawabnya. Ibunya berdoa, ya Allah berikanlah ujian kepada Jurej. Dan subhanallah, Allah mengabulkan doa Jurej, doa ibunya. Jurej dituduh telah berzina dengan seorang wanita. Akhirnya orang kampung menghancurkan tempat ibadahnya. Allah mengabulkan doa seorang ibu. Padahal Jurej nggak pernah menyakiti hatinya, dia nggak pernah ngomong kasar kepada ibunya, dia tidak bertindak sesuatu yang menyakiti hati ibunya dalam arti kata memukulnya, menendangnya, membentaknya, tidak. Dia tidak hanya tidak sekedar menjawab panggilan ibunya karena dia sedang sholat. Allah mengabulkan doa ibunya. Apalagi kita, ya, menyakiti hati ibu kita, atau mungkin kita membentak, atau mungkin kita memukul, ya, kemudian kita mengharapkan kesuksesan dalam kehidupan kita, sementara orang tua kita tidak ridho apa yang kita lakukan. Oleh karena itu teman-teman, saya nasihati diri saya dan juga kepada teman-teman semuanya, kalau seandainya memang mendapatkan kesempitan hidup, ini mungkin sebabnya. Ini mungkin sebabnya. Nggak ada salahnya kita telepon ibu kita, ibu saya mohon maaf, ibu saya telah berbuat jelek padamu, doakan anakmu ini wahai ibu, doakan anakmu supaya anakmu berhasil dalam berdagang, supaya anakmu berhasil dalam ini, anakmu berhasil dalam ini. Apa yang mau kita malu? Ibu kita sendiri yang dia telah mengorbankan nyawanya supaya kita bisa hidup di muka bumi ini. Ya, dia siap untuk muntah, nggak bisa tidur malam agar kita bisa lahir di muka bumi ini. Ini harus kita renungi. Ini harus kita fikirkan, saudara-saudaraku. Kesuksesan kita ada pada orang tua kita. Sebab kita tidak mendoakan kebaikan kepada orang tua kita, ini juga merupakan sebab kesempitan hidup, kata sebagian sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga disebutkan oleh Ka'ab, innallaha liyaj'ala halakal 'abd idza kana 'aqan liwalidayhi liyaj'ala lahul 'adzab wa innallaha la yazid fi umril 'abd idza kana barran liyazida barran wa khaira. Kata Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu, sesungguhnya Allah menjadikan malapetaka seorang hamba, kehancuran seorang hamba di dunia dan di akhiratnya ketika dia durhaka dengan kedua orang tuanya, dan Allah jadikan itu sebagai azab untuk dirinya. Tapi sebaliknya, ketika seorang hamba dia berbuat baik kepada kedua orang tuanya, Allah akan berkahi umurnya, Allah akan menambah kepadanya kebaikan. Ya, usahanya akan dimudahkan oleh Allah.
pekerjaannya akan dimudahkan oleh Allah, segala urusannya akan dimudahkan oleh Allah ketika hamba tersebut dia berbuat baik kedua orang tuanya. Nah, kemudian para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, disebutkan juga di sini dari Muhammad ibnu Munkadir rahimahullah, min a'immati tabi'in, beliau seorang imamnya tabi'in. Wa ibnu khal Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau adalah anak pamannya Aisyah radhiyallahu taala anha. Annahu kana yadha khaddahu 'alal ard. Imam, ini imamnya Ahlussunnah. Ya, imam besar di zaman itu, imamnya kota Mekah atau kota Madinah. Yadha khaddahu 'alal ard. Dia letakkan pipinya di tanah. Thumma yaqulu li ummih, kemudian dia katakan kepada ibunya, qumi dhadi qadamak ala khiddi. Wah ibuku, injak pipiku, wahai ibuku, injak pipiku. Aku rela engkau menginjak pipiku ini. Beliau ini seorang imam, abid, bukan orang biasa. Ya, orang memuliakan Muhammad ibnu Munkadir, manusia yang paling terhormat di zaman itu. Tetapi ketika dia berhadapan dengan ibunya, injak pipiku, wahai ibuku, aku rela. Lah kita bukan siapa-siapa. Ya, ilmu juga sedikit, semuanya serba sedikit. Tapi begitu sombong dengan orang tua kita. Dan juga disebutkan dari Muhammad ibnu Munkadir rahimahullah, bata akhi wa yusalli wa ikhwan Muhammad wahidun yuqallahu Abu Bakar. Jadi beliau punya saudara ya yang bernama Abu Bakar. Jadi mereka berganti-gantian. Ya, malam ini beliau sholat malam, malam besok dia jaga ibunya. Mungkin ibunya sedang sakit. Iya. Kata Muhammad ibnu Munkadir rahimahullah, ya, wa ma ahabbu anna lailati bi lailatihi, tidaklah aku mencintai malamku lebih aku cintai daripada malam saudaraku. Saudaranya sholat malam, sementara dia memegang kaki ibunya, dia menemani ibunya tidur. Itu lebih aku cintai dibandingkan sholat malam yang dia lakukan. Kenapa? Sholat malam adalah sunnah dari sunnah Rasulullah, ibadah yang mulia, ibadahnya at-tawwabin. Ya, tetapi menjaga orang tua, menjaga ibu, itu lebih besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa para salaf ternukilkan ucapan-ucapan seperti ini dari mereka? Karena mereka tahu persis keagungan, ya, kemuliaan pahala yang didapatkan ketika seorang anak berbuat baik kepada ibunya. Ya, karena kedua, mereka adalah orang yang berakal. Akalnya sempurna. Semakin sempurna akal seseorang, dia semakin tahu siapa orang yang paling berbuat baik kepadanya. Iya, tentunya tidak ada manusia yang paling berbuat baik kepada kita di muka bumi ini setelah Rasulullah lebih dari ibu dan ayah kita. Jadi orang yang berakal inilah yang dia kedepankan. Terkadang kita subhanallah panggilan teman kita untuk ngopi lebih kita depankan daripada panggilan ibu kita. Lebih kita kedepankan. Subhanallah. Kemudian kita mengharapkan keberkahan dalam hidup kita. Kita mengharapkan kebaikan dalam kehidupan kita. Sangat jauh saudara-saudaraku. Ini merupakan sebab Allah tidak memberikan kepada kita kemudahan. Dan juga disebutkan wajaan Abi Bakar ibnu Iyash wa ahadun a'immatis sunnah annahu qala kuntu ma'a Mansur ibnu Mu'tamir jalisan fi baitihi. Aku duduk pada waktu itu, aku sedang bersama Mansur bin Mu'tamir, duduk di rumahnya. Mansur ibnu Mu'tamir imamun, beliau imam besar, ulama. Tiba-tiba fatasihu bihi ummuhu wa kanat faddatan alai syadidatan ghalidah. Ya, kemudian ibunya teriak-teriak dan ibunya ini dalam keadaan keras meneriaknya, kasar.
Faham di sini? Kasar ibunya. Tasih alaih, kemudian dia teriaki, dan kemudian ibunya berkata, ya Mansur, wahai Mansur, yuriduka ibnu Hubairah alal qada. Wahai Mansur, ibnu Hubairah, pemimpin pada waktu itu, dia menginginkan engkau untuk menjadi hakim. Itu kata ibunya. Dia teriak anaknya. Fata'ba. Anaknya itu menolak. Kenapa? Karena memang para salaf mereka tidak mau menjadi qadhi. Ya, karena yataharrajuna min hadha. Karena ini pekerjaan yang sangat berat buat para aimatus salaf terdahulu. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala qadhiyan fin nar wa qadhin fil jannah. Qadhi itu satu kakinya berada dalam neraka, satu kaki berada dalam surga. Ini sesuatu yang mereka takutkan, tetapi ketika ibunya teriak dalam keadaan beliau imam min a'immati ahlus sunnah, beliau menundukkan pandangan beliau. Beliau mengarahkan ke bawah. Diam beliau. Ya, tidak beliau menolak ibunya dengan marah. Enggak ada beliau mengatakan, "Hei mak, hanjut yang orang menggunanya, mana betulnya bid'ahnya." Ya, nyan gelarang le nabi kan munan cara haji. Maka haji nempurno agama rono. Beka Tuhan tapi hanjut. Nauzubillah. Ya, Mu'tamir ibnu Mansur ibnu Mu'tamir, beliau tidak menjawab, beliau hanya menundukkan wajahnya ke bawah. Padahal beliau imam, ulama di zaman itu. Ya, enggak sembarangan kan dipilih menjadi qadhi, menjadi hakim di zaman tersebut, kecuali orang-orang yang memiliki ilmu yang sangat luas. Tetapi dia tidak membentak ibunya, dia diam, dia tidak melawan dengan ibunya, dia diam. Begitulah adab. Bagaimana para salaf sangat mencintai orang tuanya. Dan saya ingin bertanya kepada diri saya sendiri, dan juga kepada teman-teman yang telah diberikan hidayah oleh Allah dengan sunnah. Apakah kita sudah berbuat baik dengan ibu kita? Apakah kita sudah bermuamalah dengan baik dengan ibu kita setelah kita mengenal sunnah? Apakah ada akhlak-akhlak salaf seperti ini kita praktekkan dalam kehidupan kita? Ibu kita debati, ibu kita teriak kiai, ibu kita katakan ini dan itu. Memang betul bisa saja Anda dari posisi yang benar, dari sisi apa yang Anda sampaikan, ini sunnah, ini bid'ah, ini betul, ini tidak betul, ini haram, ini halal. Bisa betul Anda dari sisi apa yang Anda sampaikan. Tetapi Anda salah dari sisi cara dan metode. Menirak-niraki ibu Anda dengan kalimat-kalimat yang gak pantas. Inilah yang harus kita renungi. Ya, ini yang harus sering kita baca. Ya, agar kita benar-benar menjadi seorang muslim yang sejati. Agar kita benar-benar menjadi seorang salafi yang mengikuti para salafnya dalam segala kondisi dan juga dalam segala keadaan. Kemudian para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, Ja'an Ibrahim ibnu Hashim anhu qala, lamma nazala Jarir ibnu Abdullah ibnu Abdul Hamid al-Kufi bi Baghdad ala ibnu Musayb falamma abara ila janib syarqi Ja'almat, yakni an-nahr, faqultu li Ahmad ibnu Hanbal tu'bar. Jadi pada waktu itu, ya, dari Ibrahim bin Hashim, beliau berkata, ketika datang Jarir ibnu Abdul Hamid al-Kufi ke Baghdad, ya, ingin bertemu kepada ibnu Musayyib. Falamma abar ila janib syarqi, dan ketika beliau melewati sisi barat, harus melewati sungai. Harus melewati apa? Sungai. Faqultu li Ahmad ibn Hanbal. Kemudian aku berkata kepada Ahmad ibn Hanbal, tu'bur, engkau lewat sungai ini. Faqala ummi la tada'uni. Umi tidak memberikan izin kepadaku untuk melewati sungai itu. Subhanallah. Ini Imam Ahmad loh ya, sudah tua. Mungkin beliau pernah diwasiatkan sama ibunya, jangan lewati sungai. Saya nggak mau kamu lewati sungai. Padahal ada imam besar yang datang ke kotanya yang akan menyampaikan hadis. Dan Imam Ahmad adalah orang yang sangat haus dengan ilmu. Imam Ahmad adalah orang yang sangat mencintai ilmu. Imam Ahmad adalah orang yang sangat mencintai kebaikan. Tetapi ketika beliau harus melewati sungai, bertemu dengan imam tersebut,
Imam Ahmad berkata, ibuku nggak memberikan izin kepadaku untuk melewati sungai tersebut. Umi la tasmah li ani a'bur an-nahar fi halatil mut. Ibuku nggak memberikan izin kepadaku untuk melewati sungai dalam kondisi seperti ini. Al-Imamu Ahmad ma tasmah fajalasa yaqul fa'abartu ana ma annahu kana fi ghayatil hirs min ajli ayyusayb hadzal imam wa yaktub anhu hadits wa anhu dzalik lakin waqafa inda rukbati ummi. Padahal Imam Ahmad rindu sekali ingin bertemu dengan ulama besar ini, karena kecintaan beliau kepada ilmu, kecintaan beliau kepada ahli ilmu, kecintaan beliau kepada kebaikan, kecintaan beliau kepada hadis Rasulullah. Tapi ibunya nggak rela, nggak mau beliau melewati sungai. Akhirnya beliau tidak jadi berangkat. Dan ini mungkin diantara rahasia para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Kenapa Imam Ahmad sudah meninggal ribuan tahun yang lalu? Ribuan tahun yang lalu beliau sudah meninggal. Nama beliau harum sampai hari ini. Mungkin salah satu sebabnya birnya beliau, berbuat baiknya beliau kepada ibu beliau. Ini mungkin sebab kesuksesan beliau dalam belajar. Ini mungkin sebab kesuksesan beliau dalam menuntut ilmu. Ini merupakan sebab beliau menjadi imam besar di muka bumi Allah ini. Ini mungkin salah satu rahasianya. Beliau sangat patuh dengan ibunya. Nah, wahada Ja'far al-Khaldi yaqul kana abar min azhadin nas istadana ummu fi rihlati ila Qutaibah. Begitu juga Ja'far, seorang imam, kana abar min azhadin nas, beliau adalah orang yang paling zuhud di antara manusia. Istadana ummuhu fi rihlati ila Qutaibah, beliau meminta izin kepada ibunya untuk belajar dengan Qutaibah. Ya, maksudnya ingin mendengar hadis, menuntut ilmu dengan Qutaibah. Falam ta'dzan lahu. Kemudian ibunya tidak memberikan izin kepadanya. Fajalatha thumma matat fa kharaja ila Khurasan. Karena ibunya tidak memberikan izin, akhirnya beliau tetap tinggal di kotanya bersama ibunya. 6. Thumma matat. Kemudian ibunya meninggal. Setelah ibunya meninggal, fa kharaja ila Khurasan. Kemudian dia keluar ke Khurasan, thumma wasala balagha qad mata Qutaibah alladhi kana yurid ayyadhaba ilaih liyaktuba anul hadis. Ya, setiba dia di Khurasan untuk belajar dengan Qutaibah, yang karena memang di awalnya ibunya tidak memberikan izin, setelah ibunya meninggal beliau berangkat. Setiba di situ beliau mendapatkan Qutaibah sudah meninggal. Apakah beliau berkeluh kesah, ini ibu saya gara-gara ini, dia nggak boleh mengizinkan saya datang ke tempat dia? Apakah beliau berkata demikian? Wahai para suami, dengarkan nasihat ini baik-baik. Jangan sampai istri cantik kalian yang menghalangi kalian untuk berbuat baik kepada ibu anda. Jangan sampai keterlenaan anda, kecantikan istri anda, atau dia adalah anak orang kaya, kemudian dia mengatakan jangan kamu pergi ke tempat ibumu, kemudian anda patuhi istri anda. Na'udzubillah. Tidak ada yang namanya mantan ibu, yang ada mantan istri. Kalau seandainya perempuan tersebut dicerai oleh istri suaminya, selesai masa iddah, nggak ada kewajiban apapun kita kepada dia. Dia tidak mewarisi kita, kita juga tidak mewarisi harta dia. Kita juga tidak bisa lagi melihatnya, tidak lagi bisa memegangnya. Tetapi yang namanya ibu, seburuk apapun ibu kita, dia tetap ibu kita dan kita tetap wajib untuk berbuat baik kepadanya. Oleh karena itu juga para pemuda yang hendak ingin mencari calon istri, ya anda jangan hanya memikirkan kecantikan calon istri anda, tetapi anda juga harus berpikir istri anda itu harus menerima ibu anda. Istri anda itu harus menjadi orang yang memberikan semangat kepada suaminya untuk berbuat baik kepada ibunya. Jangan sampai anda mendapatkan istri-istri, ya istri-istri yang menghalangi kita untuk berbuat baik kepada ibu kita. Ada sebagian suami terkadang memberikan uang kepada ibunya, uang dia sendiri, minta izin sama istrinya. Kalau istrinya kasih izin diberikan, kalau istrinya nggak kasih izin tidak diberikan. Rugi anda jadi laki-laki. Ya, nggak pantas anda jadi laki-laki kalau anda diatur oleh istri anda dalam keadaan ini.
Membuat berbuat baik kepada ibu yang telah melahirkan Anda, mendidik Anda semenjak kecil Anda. Sementara istri Anda baru Anda kenal beberapa tahun yang lalu. Ar-rijalu qawwamun 'alan nisa, kata Allah. Laki-laki itu pemimpin buat seorang wanita, bagi wanita. Jadi bukan kita yang mau diatur sama perempuan, kita yang mengatur dia. Ini ibu saya. Kalau ibu saya memerintahkan saya untuk cerai dengan kamu, saya akan ceraikan kamu. Iya, saya tinggalkan kamu kalau ibu saya meminta saya dengan demikian, dikarenakan kau menghalangi saya untuk berbuat baik kepada ibu saya. Demikian seorang laki-laki. Ya, jangan menjadi babu kita di rumah kita sendiri. Ya, jangan terlena dengan kecantikan istri kita kemudian semua keinginan kita turuti. Laki-laki punya izzah. Laki-laki punya kemuliaan. Dan kemuliaan laki-laki ketika dia memuliakan ibunya. Bukan berarti kita mendolimi istri. Hak istri kita berikan. Apa yang menjadi kewajiban kepada istri kita, kita berikan. Tapi jangan coba-coba dia ganggu ketika kita ingin berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Nah, ini syaratnya. Jelas ya? Apa kata beliau? Kata beliau rahimahullah, hadhihi thamaratul ilm. Inni ikhtartu ridha walidah, yani al-ilm yad'uka lil amal. Ata'alam limadha? Aktub hadits limadha? Min ajli ad utabiq. Kata beliau, ya, ini merupakan thamarah dari ilmu. Ini hasil daripada ilmu. Kenapa? Karena ketika aku memilih mengikuti ibuku agar aku tidak mendatangi kota ini ketika beliau masih hidup, yakni ilmu mengajak engkau untuk beramal. Untuk apa aku banyak ilmu? Untuk apa aku menulis ilmu? Tidaklah aku menulis ilmu kecuali untuk aku amalkan dari hadis Rasulullah yang disampaikan oleh Rasulullah, ayat Al-Quran yang diturunkan oleh Allah. Maka ilmu itu untuk aku praktekkan. Di antara bentuk praktek ilmu adalah berbuat baik kepada kedua orang tua. Dan juga disebutkan, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ya, dari yaqul Hasan bin Sufyan, innama fatani Yahya bin Yahya, hadha aidan min aimatis sunnah, yaqul innama fatani Yahya bin Yahya bil walidah lam tad'uni akhruj ilaih, qala fa'awadhani Allah bi Abi Khalid al-Farra. Kata Hasan ibnu Sufyan, aku tidak sempat bertemu dengan Yahya bin Yahya. Yahya bin Yahya An-Naisaburi, imam min aimatil alil hadith, gurunya Imam Muslim rahimahullah. Ya, beliau berkata, telah menghalangiku ibuku untuk bertemu dengan Yahya bin Yahya, mengambil ilmu darinya, mendengar hadis darinya. Tapi subhanallah, Allah memberikan keberkahan dalam hidupku. Allah menggantikan aku dengan seorang imam yang besar yang bernama Abu Khalid al-Farra. Jelas ya? Jadi beliau tidak sempat bertemu dengan Yahya bin Yahya karena ibunya tidak memberikan izin. Ya, tetapi ya, beliau digantikan oleh Allah dengan imam, juga imam besar. Inilah para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah yang harus kita renungi dalam kehidupan kita ini. Ya, karena di sini sudah adzan, mungkin saya akan menjawab beberapa pertanyaan, namun yang akhir saya baca dulu yang terakhir sebelum kita buka sesi tanya jawab. Ya, wa akhbaruhum fi hadza katsirah. Khabar dari para imatus salaf, bagaimana mereka mencintai ibu mereka, mereka mengedepankan ibu mereka di atas segalanya. Tentunya di atas segalanya selain dari perintah Allah dan Rasulnya adalah Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah. Kita ketahui bahwasanya Imam Abu Hanifah adalah azhadun nas fi alam. Ya, orang yang paling zuhud. Ya, fi alim, dalam ilmu, di dalam keluarganya. Siapa yang enggak kenal Imam Abu Hanifah? Abu Hanifah ummu kana ta'muru ayyadhab ibiha ila faqih min ajli an tastaftiyahu. Beliau punya ibu. Ibunya minta Imam Abu Hanifah mengantarkan beliau kepada seseorang, ya, bertanya tentang urusan agama. Perhatikan, Abu Hanifah ini kan imam kan, imam Ahlussunnah kan, imam faqih, alul hadis. Ya, ibunya ini nggak mau bertanya agama sama anaknya. Dia pingin bertanya kepada seorang yang lain. Dia meminta Imam Abu Hanifah mengantarkan anak dia, mengantarkan saya. Kemudian diantarlah oleh Abu Hanifah. Abu Hanifah nggak mengata, hai mak,
Long ulama syid long oh. Sama ji nyanji. Long ada lebih carang dari ji. Pun ada yang dayang baji. Enggak ada. Iya. Abu Hanifah rahimahullah, ya fakana ya'khudhu biyadiha wa yadbiha ilaih. Beliau pegang tangan ibunya, kemudian beliau berangkat membawa ibunya ya ke tempat orang yang ibunya inginkan tersebut. Bal ila wa'id wa laysa ila faqih min ajli an tas'alhu. Padahal yang ditanya oleh ibunya bukan wa'id min ajli an tas'alhu. Tapi Abu Hanifah tetap juga mengantarkannya. Abu Hanifah ini imam, muridnya banyak. Tetapi ketika ibunya meminta sesuatu darinya, langsung beliau berhenti. Bahkan disebutkan ayyuhal ikhwah wa akhir kana idza jalasa ma talamadatihi wa kadha kharajat ilai ummuhu wa qalat. Jadi Abu Hanifah sedang duduk dengan teman-temannya, bukan dengan temannya, dengan muridnya. Beliau sedang menyampaikan hadis, sedang memberikan ilmu kepada mereka. Kemudian datang ibunya, tiba-tiba apa kata ibunya? At'im dujaj. Abu Hanifah, kasih makan dulu untuk ayam itu. Coba bayangin. Abu Hanifah sedang menyampaikan hadis, sedang beribadah. Ibunya suruh Abu Hanifah kasih makanan ayam. Kita hari ini lagi ngopi, lagi main game, lagi sibuk dengan hal-hal yang lain. Dipanggil sama ibu kita. Mohon maaf ibu, hari ini nggak bisa, mungkin besok lah coba saya lihat. Subhanallah. Abu Hanifah sedang memberikan hadis, sedang menyampaikan ilmu. Ya, ibunya minta beliau untuk memberikan makanan ayam. Fayaqumu wa yatruk talamidatahu wa yadhhabu wa yat'amu dujaj. Wa yat'imu dujaj. Ya, beliau kemudian pergi meninggalkan murid-murid beliau, ya berangkat, kemudian beliau beri makanan ayam tadi. Hakadha kanat akhlaquhum. Demikianlah akhlaknya para salaf. Wa hakadha kanat tarbiyatuhum, dan demikianlah mereka terdidik. Wa hakadha kana ilmu dalilan lahum 'alal amal wa mardatillah. Ilmu itu merupakan tanda sebagai bentuk untuk mereka beramal dan kemudian mereka mendapatkan ridha Allah. Dan inilah kesuksesan yang Allah berikan kepada mereka, birnya mereka kepada orang tua mereka. Mudah-mudahan nasihat yang singkat ini bisa memberikan manfaat kepada saya dan juga kepada hadirin dan hadirat semuanya, untuk kita lebih berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Terlebih orang tua kita masih hidup, ini merupakan kesempatan emas. Dan insya Allah mungkin ada beberapa soal kita jawab ya sebelum qomat ya, dan ada dewa ya. Dan insya Allah pada pertemuan yang akan datang, karena pembahasan kita kitab sudah selesai, jadi mungkin beberapa pertemuan ke depan kita belajar adab-adab. Ya, kedepannya kita akan bahas tentang adab pedagang. Taib. Di sini disebutkan, Afwan, Ustadz izin bertanya, bagaimana agar karakter yang tidak baik pada ibu kita tidak melekat pada anaknya, terutama anak perempuan, karena saya sebagai anak sulit untuk menjauhi sifat tersebut, terkadang terulang sifat tersebut. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Saudara-saudaraku muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pertama yang ingin saya sampaikan terkhusus kepada penanya, seburuk apapun ibu kita, apa ada ataukah akhlak yang tidak baik pada dirinya, ya, maka itu semuanya sebenarnya tertutup dengan apa yang telah dia lakukan kepada kita. Apa yang telah dia korbankan nyawanya mengandung kita selama 9 bulan, kemudian antara hidup dan mati melahirkan kita, kemudian di tengah kesusahan dia menyusui kita, membesarkan kita, bahkan mereka bergadang untuk menjaga kita. Itu semuanya tertutup dari hal-hal yang disebutkan tadi. Maka Anda sebagai seorang anak memiliki kewajiban minta sama Allah, mohon sama Allah, doa sama Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada ibu Anda. Ini kewajiban bagi kita mendoakan orang tua kita. Jelas di sini. Kemudian yang kedua, orang tua kita ketika dia berbuat hal yang jelek, sifat-sifat yang jelek tadi, tapi dia telah memiliki banyak kebaikan melahirkan kita di muka bumi ini. Nah, sementara ada sifat jelek yang kita punya, ya, tidak sebanding apapun kebaikan yang kita miliki, kan seperti itu. Jelas maksud saya? Orang tua kita ada sifat jeleknya, tapi kebaikan dia melahirkan kita antara hidup dan mati. Mudah-mudahan ini sebagai sebab Allah menghapuskan kekurangan-kekurangan yang ada pada dirinya. Tapi kita sebagai seorang anak, ya, yang memiliki sifat seperti itu misalnya,
sementara tidak ada penghapus kebaikan yang bisa menghilangkan kesalahan kita tersebut. Maka tentunya banyak berdoa kepada Allah dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Oh, dari Zoom mau bicara. Taib, saya pakai ini ya. Oh, langsung nggak perlu lagi. Nah, Taib, silakan. Siapa ini yang mau bertanya? Halo, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini siapa ini? Oh, Masya Allah. Gimana Edwin, baik ya? Sehat, alhamdulillah Ustaz. Masya Allah, barakallahu fiik. Ada yang saya ingin tanyakan Ustaz. Naam. Apakah ada dalil Ustaz tentang berbakti kepada mertua? Taib. Seperti itu Ustaz. Nah, kebetulan mertua anak Ustaz orangnya baik sekali gitu Ustaz. Taib. Naam. Apakah memang ada dalil untuk berbakti ke orang ke mertua seperti itu? Taib. Pertama, saudara-saudaraku muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, saya tidak tahu apakah ada dalil khusus yang disebutkan dalam Al-Quran ataukah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berbuat baik kepada mertua. Namun, secara dalil-dalil umum tentunya sangat banyak sekali dari Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya, di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kalau seandainya ada orang yang berbuat baik kepadamu, maka balaslah kebaikan tersebut. Dan di antara kebaikan mertua kita adalah dia merelakan anak perempuannya yang dia jaga, yang dia besarkan, kemudian dia nikahkan dengan kita, yang kemudian dia izinkan anak perempuannya keluar dari rumah kita, yang kemudian anak perempuannya itu memasak untuk kita, menjaga kita, mencuci baju kita, dia juga mengandung anak kita dengan beraneka ragam kesusahan. Ya, ini tentunya adalah kebaikan dari mertua kita. Maka ketika ada orang yang berbuat baik kepada kita, kita balas. Ya, apalagi ya sebab kebaikan mertua kita, kita melahirkan anak-anak yang baik, anak-anak yang saleh. Ya, atau yang semisal dengannya dari dalil-dalil yang sangat banyak dari Al-Quran dan sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya? Namun para hadirin, ketaatan kita kepada mertua tentulah tidak sebagaimana besarnya ketaatan kita kepada ibu dan ayah kita. Dan begitu juga kita sebagai seorang suami, ya, menghasung istri kita untuk berbuat baik kepada ibunya, berbuat baik kepada ayahnya, berbuat baik kepada keluarganya. Kita jangan jadi penghalang ya kepada istri kita untuk dia berbuat baik kepada kedua orang tuanya, sebagaimana ya kita juga tidak, seorang istri juga tidak menghalangi suaminya untuk berbuat baik kepada orang tua suaminya. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan Ustaz atas jawaban. Baik, barakallahu fiik. Tapi di sini ada pertanyaan. Ada lagi? Taib, izin bertanya. Siapa? Taib. Izin bertanya Ustadz, begini Ustadz, anak akhwat ingin pergi mondok untuk fokus tahfidz di suatu daerah. Tapi orang tua anak tidak mengizinkan Ustadz, bagaimana anak harus meyakini orang tua Ustadz? Pertama, saudara-saudaraku muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, kalau orang tua kita melarang kita untuk belajar atau untuk menghafal Al-Quran ataukah untuk mondok, alasannya adalah alasan syar'i, dalam arti kata dia tidak ada yang menjaganya, dia di rumah tidak ada teman, di rumah tidak ada yang membantu pekerjaannya dan yang semisalnya, maka orang tua itu harus ditaati. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu ada orang yang mau berjihad, kemudian Rasulullah mengatakan jihad engkau adalah kepada kedua orang tuamu. Tidak diizinkan kalau Rasulullah untuk dia berangkat jihad, tapi dia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Tapi kalau seandainya orang tuanya melarang anaknya untuk belajar agama karena agama itu sendiri, dia melarang anaknya untuk menuntut ilmu karena ilmu itu sendiri, dia nggak suka anaknya menjadi anak yang baik, dia nggak suka anaknya menjadi anak yang taat, dia nggak suka anaknya belajar sunnah, dia nggak suka anaknya, dia benci karena ilmu itu sendiri,
Maka la ta'atan li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk yang itu bentuknya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun bukan berarti dia membentak orang tuanya, kemudian dia ini dan itu, tetapi semaksimal mungkin dia berbicara dengan orang tuanya, memberikan masukan kepada orang tuanya semaksimal mungkin. Tapi ketika sudah mentok orang tuanya juga tetap dengan pendiriannya, maka seperti yang saya sebutkan tadi, kalau ilmunya itu merupakan kewajiban yang memang harus dia pelajari tentang tauhid dan lain sebagainya, maka boleh di sini dia berangkat walaupun orang tuanya tidak rela dan tidak ridho. Tetapi kalau ilmunya itu merupakan ilmu fardul kifayah, untuk mendalami ilmu rijal hadis, untuk mendalami ilmu usul fikih yang lebih mendalam misalnya, orang tuanya tidak mengizinkan, maka telah datang riwayat-riwayat dari ulama mereka tidak berangkat karena orang tuanya tidak mengizinkannya. Mudah-mudahan apa rincian yang saya sebutkan ini bisa difahami. Allahu a'lam bishawab. Baik, kemudian ada wanita yang baik akhlaknya, pakaiannya santun sesuai syariat tapi belum bermandat salaf. Apakah boleh menikahi wanita tersebut dengan niat mendakwahinya agar bermanhaj dengan benar? Saudara-saudaraku muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala membolehkan laki-laki muslim menikahi wanita ahlul kitab. Yang mana wanita ahlul kitab adalah kafir selama mereka bukan penzina dan mereka bukan orang yang berbuat kesyirikan kepada Allah. Nah, apalagi dia seorang muslim yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah dan mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka tidak ada yang menghalangi kita untuk menikah wanita tersebut secara hukum asalnya, kan begitu? Tetapi ya, larangan itu sifatnya adalah sebab, bukan kembali kepada zat. Itu harus difahami. Ya, jangan nanti kita jadinya seperti orang hizbiyah yang tidak mau menikah kecuali dengan golongannya sendiri atau menganggap tidak sah. Faham di sini? Kita mengatakan hukum nikah itu sah, boleh. Namun kalau seandainya itu akan memberikan mudarat kepada kita, ya akan merusak agama kita, akan mengganggu akidah kita, dan kita tidak akan bisa membimbingnya, maka ya sudah, walaupun dia seorang wanita salafiyah, dia orang yang akidahnya benar tapi akhlaknya tidak baik misalnya, atau dengan kita menikahi dia akan memberikan kepada kita hal-hal yang mudarat, maka juga masuk berlaku di dalamnya. Bisa difahami di sini maksudnya? Jadi hukum asalnya boleh. Nah, apalagi misalnya dia dikenal dengan wanita yang baik, dia berhijab, mungkin dia belum paham saja apa itu sunnah, maka kitalah yang bertugas untuk memahaminya. Ya, apalagi kita lihat wanita ini penurut, dia akan mudah menerima ya dari masukan-masukan suaminya, ya maka tidak ada salah untuk dia menikahi, maka bahkan dia akan mendapatkan pahala yang sangat besar di sisi Allah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Liyahdillahu bika rajulan khairun laka min humurun ni'am." Dengan seseorang mendapatkan hidayah dikarenakan engkau, maka itu lebih baik daripada 6 unta yang berwarna merah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kemudian di sini ada pertanyaan. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan mau bertanya soal dosa kepada orang tua yang sudah meninggal dunia dan si anak sudah taubat, apakah hal rezeki menjadi sulit? Apakah saat berdagang anak tersebut yang berdosa akan sulit juga walaupun sudah memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala? Ustaz, mohon penjelasannya. Nah, saudara-saudaraku muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, ya apa yang saya sebutkan tadi bukanlah kemudian berarti ketika ada orang yang dia berdagang tidak sukses-sukses, wah ini dia durhaka sama orang tuanya. Tidak, tetapi kita menyebutkan kemudahan-kemudahan yang akan Allah berikan kepada kita ketika kita berbuat baik dengan kedua orang tua kita. Ya, bukan berarti lazimnya ketika kita usahanya kita tidak sukses berarti nyoanu tang durhaka nyorun duha tang jiho. Bukan berarti juga ketika seseorang itu memiliki perdagangan yang sukses begini dan begini, oh ini orangnya orang yang berbuat baik sama orang tuanya pasti ini. Nanti ketika kita dapatkan enggak, dia orang durhaka sama orang tuanya, tapi dia sukses, bisnisnya lancar, nanti akhirnya apa? Akhirnya nanti akan disampaikan oh agamanya nggak benar ini. Padahal maksud saya ini merupakan salah satu jalan. Jelas ya, salah satu jalan seseorang akan sukses dunia dan akhiratnya itu dengan dia berbuat baik dengan dua orang tuanya. Ini salah satu bentuknya, salah satu jalannya. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apakah memang itu diberikan kepada kita di dunia ini atau nanti akan Allah Subhanahu wa taala berikan. Cuman ini jalan yang harus kita tempuh, yang harus kita jaga. Ini satu hal. Hal yang kedua, ketika seorang anak dia telah bertobat kepada Allah dan orang tuanya sudah meninggal, maka tentunya dia kembalikan urusannya kepada Allah, dia memohon ampun kepada Allah, dan bersama dengan itu
ya dia berbuat baik kepada kedua orang tuanya, apakah dia mensedekahkan, ya niat kepada orang tuanya, dia membangun masjid untuk niat orang tuanya, atau apapun yang dia mampu, dia niatkan pahala kedua orang tuanya, atau dia menyambung tali silaturahmi yang orang tuanya dulu sering menyambung silaturahmi dengan mereka. Itulah salah satu hal yang akan membantu seseorang untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Wallahu alam bissawab. Mungkin kalau tidak ada lain, ada satu lagi. Di mana baru dikirim? Ustadz, Anda sudah tidak lagi bersama suami, tidak lagi bersama orang tua. Bagaimana kiat-kiat agar bisa berbakti kepada kedua orang tua? Anda sudah tinggal bersama suami. Taib. Saudara-saudaraku muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ya, Allah mengatakan dalam ayatnya, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Allah mewajibkan kepada engkau untuk berbuat baik kepada beribadah hanya kepada Allah, dan kepada kedua orang tua hendaknya kalian berbuat baik. Nah, apa batasan seseorang anak itu berbuat baik kepada kedua orang tuanya? Di antara bentuk seorang istri dia berbuat baik kepada kedua orang tuanya, dia menjaga amanah. Di antara amanah yang harus dia jaga adalah amanah suaminya. Apa maksudnya amanah suaminya? Orang tuanya sudah menjadikan wali untuk menikahkan dia dengan seorang laki-laki yang menjadi suaminya. Ketika si bapak kita menjadi wali pernikahan kita, berarti dia sudah rela dengan laki-laki tersebut sebagai suami anaknya. Berarti itu amanah orang tua kita. Maka salah satu kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita, kita menjaga amanah orang tua kita dengan berbuat baik kepada suami kita. Taib? Suami ibu-ibu maksudnya. Kemudian yang kedua, saudara-saudaraku muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, ya tentunya ya kita mengajak suami untuk mendatangi rumah orang tua kita. Ada waktu libur, kita bawa anak-anak kita datang ke rumah orang tua kita. Ya kalaupun seandainya jaraknya jauh, ya minimal hari raya kita pulang. Minimal semaksimal mungkin kita berdoa sama Allah, mudahkan ya Allah tiap tahun saya bisa mengunjungi orang tua saya di kampung. Minta sama Allah, mohon sama Allah, mudah-mudahan Allah akan mudahkan rezeki untuk kita agar bisa mengunjungi orang tua kita setiap tahun. Yang ketiga, masa-masa di zaman teknologi seperti ini, kita bisa setiap saat berkomunikasi dengan kedua orang tua kita. Ada Zoom, ada telepon, WhatsApp, bisa nampak wajahnya. Ya, ada waktu 1 minggu sekali kita telepon orang tua kita, atau 3 hari sekali. Ada setiap senantiasa kita ada komunikasi dengan mereka. Ya, kemudian yang ketiga, kalau seandainya ada kebutuhan yang mereka harus penuhi, ya kita sebagai anak ya menjaga amanah tadi, minta izin kepada suami. Ya kalau istri kan minta izin sama suami kan, ya untuk bisa berbuat baik kepada kedua orang tuanya, atau hal-hal yang lain yang tentunya sangat banyak pintu-pintu kebaikan yang seorang anak bisa berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Wallahu taala alam. Bisawab, mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kajian di malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya sendiri dan juga buat hadirin dan hadirat semuanya. Saya akhiri, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ma arsalna min qablika illa rijalan الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن الشمائل سجدا
لله وهم داخرون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون